Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gifani Farisa Ramadhani dengan NIM 2348201115 dari Prodi Farmasi kelas 2A. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologi saluran pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran maskular untuk proses pencernaan dan atau absorpsi. Maka bentuk-bentuk kelainan yang mungkin terjadi adalah permasalahan pada otot dan inerversinya. Obstruksi saluran cerna misalnya oleh benda asing, tumor, gangguan proses pencernaan dan atau penyerapan, permasalahan pada enzim atau sekresinya, permasalahan pada permukaan absorpsi saluran cerna misalnya pada penyakit usus inflamatori atau pertumbuhan bakteri yang berlebihan dan sebagainya. Kita masuk ke topik pembahasan yaitu patofisiologi saluran cerna, gastritis atau dispepsia atau MAG. Pasti gastritis atau MAG, gastristik adalah atau pembengkakan dari lapisan mukosa dinding lambung. Bisa disebabkan oleh iritasi, infeksi, dan atrofi mukosa lambung. Bakteri Helicobacter pylori dikenal sebagai ancaman utama lambung dan juga berbagai jenis usus. Hal-hal yang mempengaruhi gastritis: yang pertama, pengeluaran asam lambung yang berlebihan; yang kedua, pertahanan dinding lambung yang lemah; yang ketiga, infeksi Helicobacter pylori atau sejenis bakteri yang hidup di dalam lambung dalam jumlah kecil. Ketika asam lambung yang dihasilkan dihasilkan lebih banyak, kemudian pertahanan dinding lambung menjadi lemah, bakteri ini bisa bertambah banyak jumlahnya, apalagi disertai kebersihan makanan yang kurang. Yang keempat, ada gangguan gerakan saluran cerna, dan yang kelima, ada stres psikologis. Fungsi lambung sebagai organ cerna: yang pertama, menyimpan makanan; yang kedua, mencerna kembali makanan menjadi partikel yang lebih kecil untuk diteruskan ke duodenum atau duodenal. Pemeriksaan gastritis atau dispepsia atau MAG yang sifatnya organik dan fungsional. Pemeriksaan yang paling tepat dilakukan adalah dengan endoskopi, yaitu memasukkan alat melalui mulut sehingga bisa melihat kerongkongan lambung sampai usus 12 jari secara langsung. Dispepsia organik misalnya terjadi pada tungkak lambung, tungkak usus 12 jari, atau ada tumor dan polip atau hemangioma. Yang kedua, ada dispepsia fungsional. Biasanya tidak ada kelainan, semisalnya ada kelainan hanya gambaran suatu gastrotis atau gambaran radang pada mukosa lambung. Sakit MAG ini bisa disebabkan oleh bakteri, yaitu salah satunya adalah bakteri Helicobacter pylori. Bakteri ini sering dikaitkan dengan gangguan lambung atau MAG, serta ulkus atau tungkak usus 12 jari yang tidak kunjung sembuh. Panjang Helicobacter pylori ini 2-3 mikron dan lebarnya 0,5 mikron. Bentuknya spiral berekor, diselubungi lapisan mirip rambut atau flagel. Bakteri ini bersarang atau berkembang biak dalam lapisan mukus perut dalam suasana asam yang tinggi. Gejala pengidap Helicobacter pylori tidak berbeda dengan penderita penyakit MAG biasa, yaitu mual, muntah, kembung, dan nyeri. Hanya bedanya berulang kali penyakit ini kambuh atau kronis. Pada kasus ini lebih parah, penderita bisa muntah atau BAB berdarah. Ini menandakan penderita tungkak lambung atau tungkak usus 12 jari atau duodenum. Penularan bakteri ini menurut Dr. Haji Tjuhdaman Manan, DSPD, gastroenterolog dari FKUI RSUPN Cipto Mangunkusumo, melalui ludah atau fases yang masuk melalui mulut. Jika dalam suatu keluarga ada salah satu pengidapnya, penularannya sangat mudah, misalnya melalui penggunaan gelas, sendok, atau piring makan bersama-sama, atau karena kurang higienis, makanan bisa terkontaminasi fases yang mengandung bakteri itu. Pengidapnya tidak hanya kalangan masyarakat ekonomi lemah, tetapi juga banyak kalangan ekonomi menengah ke atas, ungkapnya. Cara menemukan bakteri ada dua macam, yaitu non-invasif dan juga invasif. Non-invasif artinya melalui darah diperiksa antibodi penderita terhadap bakteri ini. Semakin besar antibodinya, semakin besar terinfeksi bakteri ini. Pemeriksaan ini juga bisa melalui tinja, urin, atau ludah. Yang kedua, ada invasif. Invasif dilakukan dengan pengambilan jaringan lambung dengan alat endoskopi. Tipifikasi gastritis: yang pertama, patofisiologinya ada asam lambung, pepsin dengan produksi mukus, bikarbonat, aliran darah. Penyebabnya bisa infeksi, iritasi, reaksi autoimun. Sedangkan gejalanya yang pertama ada tidak nyaman sampai nyeri pada saluran pencernaan terutama di bagian atas, yang kedua mual dan muntah, yang ketiga nyeri pada bagian ulu hati, yang keempat ada lambung terasa penuh, kembung dan bersendawa,
Yang keenam ada cepat merasa kenyang. Yang ketujuh ada perut keroncong atau barbogini. Dan yang kesembilan ada sering kentut. Untuk diagnosis penyakit gastritis ini, yang pertama ada endoskopi gastrointestinal bagian atas. Dilihat melalui kamera khusus. Alatnya dimasukkan melalui mulut sampai lambung untuk melihat kerusakan lambung dan mengeceknya ada tidak inflamasinya. Selanjutnya melakukan biopsi pengambilan sampel untuk dites. Yang kedua ada tes darah, digunakan untuk keperluan dokter guna mengecek sel darah merah pasien apakah menderita anemia. Anemia dapat sebagai sebab dari adanya pendarahan pada lambung. Dan yang ketiga ada tes stool. Tes ini untuk mengecek apakah ada darah pada stool atau tinja, juga dapat untuk mengecek keberadaan Helicobacter pylori pada saluran alat pencernaan. Untuk pengobatan penyakit gastritis ini yang pertama ada bisa mengonsumsi makanan lunak, yang kedua istirahat total, yang ketiga pemberian antibiotik selama base toxic. Yang pertama, contoh antibiotiknya ada streptomycin 1 gram per hari selama 3 hari. Yang kedua ada neomycin 2 gram per hari selama 5 hari. Dan yang ketiga ada simptomatis. Mungkin itu saja yang video pemaparan dari saya. Jika terdapat kesalahan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.